Hai, Hai sobat. sobat, Kenalin, gua Isa. gua Ainun. Dan gua Fikri dan kembali lagi di Obsesif. Obrolan seru seputar film. Selamat malam. 여보세요? Bisa bicara dengan Mila ya? Iya, saya. Kamu nggak salah apa-apa. It's not you, it's me. Di mana? Siapa? Kamu. Dimanapun kamu harus bisa bermanfaat. Bener banget. Dan jangan rindu. Scooby-Doo this shit. Biar aku saja. Yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Gua acak-acak di tempat. No fucking fighting! Kalau nggak mau, 축하드립니다. Pada episode kali ini kami akan mengulas film yang baru saja dirilis tahun ini. Apa tuh? Gila, happening banget nih filmnya, asli. Marvel Cinematic Universe atau MCU memiliki satu film lagi nih yang rilis di bioskop pada tahun 2022, yaitu Black Panther Wakanda Forever. Film yang menjadi sequel dari Black Panther tahun 2018 nih. Ini merupakan penutup dari MCU phase keempat. Meski kembali saudara-dari oleh Ian Coogler, bintang utama Wakanda Forever sudah bukan lagi Chadwick Boseman. Chadwick Boseman. Chadwick Boseman. Udah meninggal soalnya. Sedih banget sih itu. Nah, jadi sinopsis film Black Panther Wakanda Forever ini berkisah tentang kerajaan Wakanda yang harus bertahan dan dari kepergian si sang raja T'Challa kan meninggal dia aslinya. Nah, pasalnya sejumlah negara lain mencoba untuk menginvasi dan mengambil sumber daya mereka yaitu vibranium. Nah, di tengah-tengah konflik itu juga tiba-tiba muncul nih ancaman baru dari kerajaan baru juga. Kerajaan Talokan ya namanya ya? Ya. Ya. Namor. Yang dipimpin oleh Namor. Ini kayaknya superhero baru sih kayaknya. Nah, terus juga film ini juga merupakan film MCU fase 4 dengan durasi terpanjang, yaitu 2 jam 41 menit. Nah, itu iya, panjang banget sih emang film ini. Nah, terus dengan durasinya yang lama kayak gitu, Wakanda Forever berhasil membangun membangun drama tentang perasaan dan perasaan duka yang dialami oleh karakternya dengan sangat apik. Soalnya emang mendalami banget sih aktornya, soalnya kan meninggal beneran tuh ya. Jadi dapet lah feel-nya. Ya, terus juga ketimbang sejumlah film yang ada di MCU fase 4 ini ya, kami berani bilang kalau film ini tuh yang paling rapih dalam pembangunan cerita. Dan juga ada beberapa bagian yang menurut kami juga membosankan ya, karena juga durasi kan panjang, tapi juga rapi gitu loh dalam pembangunan cerita dan kayak storyline, alur tuh rapi. Sedia ya seperti biasa lah, film-film MCU Marvel selainnya. Tapi kalau menurut kami juga ya, kalau misalkan di fase 4 ini nih yang katanya CGI-nya kan menurun kualitasnya. Nah, tapi kalau di film ini kalau menurut kami ya bagus sih, kayak film-film MCU yang fase sebelumnya gitu loh. Seperti biasa lah Marvel. CGI-nya jarang sih mengecewakan. Nggak mengecewakan itu, bagus. Nggak kayak film-film fase 4 yang lain gitu loh, kayak contoh kayak Black Widow, terus series kayak Bahkan She-Hulk kalau gitu. bisa dibilang kalau pen dibandingin sama DC jauh sih, iya nggak? Iya. CGI-nya secara storyline CGI menurut gua ya oke lah Marvel. Oke nih, kita langsung aja nih ke kekurangan ya. Kalau menurut Kelebihan apa kekurangan nih? Kelebihan dulu. kelebihan dulu. Kelebihan dulu kali ya. Oh, kelebihan dulu. Mungkin dari Ainun dulu kali ini. Kalau gua seperti biasa ya, jadi nggak heran lah kalau misalnya cerita Marvel tuh selalu memberikan kisah-kisah yang menarik. Terus CGI-nya juga oke banget. Masih ya seperti biasa lah Marvel. Dan yang bikin menurut gua film ini jadi berasa banget, soalnya kan aktornya beneran meninggal, si Chadwick Boseman. Nah, jadi ya menurut gua aduh sedihnya dapet, actionnya dapet. Tapi kalau misalnya dibahas secara keseluruhan, menurut gue nih film malah lebih kesedih sih. Soalnya kan spoiler dikit nih ya. Jadi si Chadwick Boseman kan emang udah meninggal aslinya. Tapi di satu sisi di alur filmnya nyokapnya si Shuri yang nyokapnya si T'Challa juga meninggal. Jadi ya gimana lah, lu bisa bayangin lah sedihnya. Nah iya makanya menurut gue jadi ya, kalau lu Sa? Kalau gue kelebihannya ya,
ini sih durasinya. Durasi terlalu panjang. Jadi Enggak, itu enggak. kelebihan bagi gue. Oh di kelebihan. Malah puas jadinya ya. Iya puas, terus juga apa namanya, kita bisa mengenal lebih dalam gitu loh tentang karakternya si Namor ini siapa, Talokan seperti apa gitu loh. Karena juga yang sebenarnya yang pengen gue lihat dari film ini tuh bukan Wakandanya, justru malah kerajaan Talokana ini Yang baru. yang dipimpin oleh Namor. Iya, Karena kan Namor. gue pengen juga ngebandingin sama Aquaman kan, Iya. yang dari DC. Oh iya. Dia kan dari Iya, itu kerajaan persis. Atlantis. Cuman yang kalau misalkan dibandingin juga, menurut gue lebih bagusan Aquaman sih. Kalau dari segi dunia kerajaannya yang di bawah laut itu. Tapi mungkin karena ya ini kan Ya bukan mungkin film- karena baru kali Iya, ya. karena baru dan bukan film Bukan solonya Namor. Ini masih filmnya Black Panther, jadi mungkin nggak terlalu dibagusin gitu. Maksudnya Iya. nggak terlalu dijelasin lebih detail lagi gitu loh. Tapi ya bagus sih menurut gua, si karakter ini bagus, si Namor ini. Walaupun masih banyak kekurangan juga dari film ini, kayak gimana ya, gue ngerasa kayak kurang bernyawa gitu loh film ini. Mungkin karena si karakter utama yang sudah Iya. meninggal. Iya. Soalnya emang si Chadwick Boseman-nya Black Panther banget. Iya, itu udah Black Panther banget gitu loh. Hmm. Terus diganti sama Shuri yang adanya, menurut gua kayak Yang mana cewek lagi jadi Black iya, Panther. kayak kurang gitu loh. Udah mana teh kurus. Dia kan cuma modal pinter doang kan, dia pinter buat membangun teknologi doang. Tapi kalau misalnya buat fighting gitu-gitu menurut gua kurang sih. Tapi ya, patut ditunggu sih, soalnya di after credits pertamanya anaknya ternyata si T'Challa udah punya anak dari si siapa? Nama pacarnya? Masih inget gak? ini Nakia ya? Nakia. oleh Lupita Nyong'o. Oh ya, Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o. Jadi menurut gua Shuri nggak bakal selamanya jadi Black Panther. Mungkin Jadi akan bakal diteruskan sama anaknya. nunggu anaknya, dan kebetulan namanya juga sama. Cuma nambah Prince doang sih depannya. Dan wah parah sih, bagus menurut gua. Gua sempat melihat nih di artikel karena apa yang lu bilang yang baru itu namanya siapa, si Namor itu. Namor. Nah, dia tuh katanya sih ini dia sukses menjadi apa, dia sukses menggambarkan karakter ya. Dia kan sebagai tokoh baru ya di Black Panther. Iya. Menurut lu bagaimana? Dan bahkan yang gue tahu di Twitter udah banyak loh kayak fanbase. Fanbase Namor. Iya, soalnya emang dia karakternya dapet banget. Iya. Terus orangnya juga kayak muka-muka suku gitu kan. Jadi kayak pas banget. Mungkin dia Terus nggak- badannya atletis Dia kan. nggak se-badass Aquaman. Iya. Tapi ya bagus kalau misalkan dari skill yang dia punya itu, terus juga pengembangan karakter yang dia punya bagus. Tapi yang bikin gua nggak senang sama cerita ini adalah di endingnya, lo tau kan? Ending itu anti klimaks banget cuy. Oh, yang- dia lagi berantem tiba-tiba baikan lagi gitu. Oh iya, yang padahal Surinya udah dikit lagi udah mau ngebunuh tuh. Iya. Yang itu kan. Terus tiba-tiba kayak baikan, terus lagi perang tiba-tiba gitu udah baikan nih. tiba-tiba Tapi menurut udah gua strateginya Suri bagus juga. Kalau misalnya dibunuh si Namornya, ya selamanya bakal jadi berseteru tuh Wakanda sama apa tempatnya Talokan ya? Talokan. Jadi dia kan setelah itu kayak Namor langsung wah gila nih orang. Di saat dia bisa ngebunuh gue tapi dia nggak memilih untuk nggak ngebunuh. Jadi kayak dia ada utang budi gitu. Dan ya bagus sih, jadi nambah pasukan kan Wakanda ya. Mungkin juga kedepannya dia bakal kerjasama kan. Talokan dan Wakanda Pasti. gitu. Itu dua-dua sama-sama kuat itu. Kuat. Kuat banget. Kuat Wakanda di darat, Ninen di air. Jadi pas. Menurut Terus gua yang- Suri pinter. Yang bikin gua ngeri juga, Talokan tuh bisa ini, dia bisa manipulasi pikiran. Bisa. Dari suara-suara Sonic Iya. gitu, tiba-tiba orang-orang bisa jatuh ke air gitu kan. Makanya Keren juga sih. pinter sih si Terus juga Suri. si Namor punya ini kan apa? Sayap di kaki tuh. Bisa terbang, bisa Itu berenang. Kayak ini yang kalau gue inget kayak film Percy Jackson tuh yang punya sepatu terus ada sayapnya gitu. Iya kan? Mirip kayak gitu kalau kata gue mah. Terus ya banyak fansnya ya langsung ya. Iya. Iya, kan jadi kayak Daddy Hot mukanya. Di hot nggak tuh? Oh, Kacau. jadi kalau zaman sekarang. Terus ini kan dari kelebihan sama kekurangan udah pada jelasin ya. Iya, bener. Tapi kalau kayaknya gue lebih banyak kelebihannya kali ya. Kalau gue sebenarnya gini nih, gue agak kecewa sebenarnya sama film ini. Apa yang bikin itu? Mungkin karena gue berekspektasi terlalu tinggi gitu loh. Berekspektasi kayak film pertamanya yang itu bagus banget kan. Salah sih. Iya, gue salah emang. Karena kan juga ya gimana ya, pemeran utamanya udah. Nah, itu. udah Poin pentingnya itu. Jadi kalau aktor utamanya udah nggak ada, pasti ya umumnya biasanya filmnya jadi Iya, terus juga gue tuh ngerasa kalau film MCU sekarang nih yang pas 4 itu kayak lebih ngejar
pasarnya anak-anak gitu loh. Iya. Iya kan? Udah nggak ngincar pasar Tapi dewasa lagi, soalnya kayak gue jadi gue terus. ngerasa nih, lo tau gak karakter yang kayak Iron Man gitu loh, tau kan? Tahu. Itu menurut gue itu karakter gimana ya? Terlalu buat anak-anak banget gak sih? Iya. Kayak Dan yang gue sorotin di sini vibes-nya kayak lu ini kan nonton Fast Furious zamannya Paul Walker meninggal. Itu kayak vibes-nya gue ngerasa kayak sama gitu. Soalnya aktornya beneran meninggal, cuma bedanya kalau Paul Walker kan masih diganti nama Adiknya. CGI. yang mainnya Adik. terus di replace lagi pakai CGI kan? Cuma diceritain beneran meninggal di ini ya, dibikinin storyline ya. Kalau tapi kalau di ini kan udah nggak diliatin tuh aktornya. Kalau di Black Panther ini. Oke nih, yang terakhir ulasan lu pada tentang film Black Panther ini berapa? Oh, ratingnya pribadi. Ratingnya? Kalau rating gue pribadi mungkin 7,5 lah ya. Berapa itu? 7,5 KKM. KKM. Kayak Karena lulus, tetap Kalau lulus. gue ini sebagai fans MCU dari fase pertama, Wah, dari film suhu Iron Man banget pertama, berarti dari gue ya. SD itu gue udah Iya. ngikutin MCU banget. Suhu. suhu. Dan gue merasa kalau film-film MCU yang sekarang itu nggak memenuhi ekspektasi gue gitu loh, sebagai fans lama. Terakhir kali gue nonton MCU terus gue merasa puas, itu filmnya Avenger Endgame. Setelah itu gue nonton film-film yang lain kayak film Spider-Man Far From Home, terus Spider-Man No Way Home yang kata orang tuh bagus, tapi menurut gue Wah, gue nggak setuju kalau yang ini. kalau menurut gue tanpa Tobey Maguire dan Andrew Garfield ini film bakal boring banget. Ya tapi mungkin orang-orang ya mereka fans Spider-Man, jadi ya fan service emang banyak, tapi menurut gue itu film nggak bagus. Terus juga film-film lain Eternal juga nggak bagus. Nah, Eternals, aduh apa banget, gue juga nggak suka. Iya kan? Nanti Setuju kan? komennya. Nah, Black Panther ini gue berekspektasi tinggi, lebih tinggi dari film-film sebelumnya. Oh, Karena banyak yang bilang kalau film ini bakal jadi film terbaiknya MCU di fase 4 ya kan. Tapi pas gue tonton ternyata ya biasa aja gitu loh. oh iya. Iya kan, nggak seseru film Black Panther pertama dan nggak seseru film-film MCU yang lainnya gitu loh. Kayak terlalu maksain dan terlalu ke anak-anak gitu loh, film-film anak-anak ini jadinya gitu loh. Iya, oke. Kalau dari gue ratingnya 8 lah sih. Apa? Bagus menurut gue. Udah A itu. Iya udah lulus lah. Kalau di UP udah lulus itu dia, dapat A. Karena menurut gue ya dapat deh semuanya, actionnya dapat, feel sedihnya juga dapat. Dan yang dibilang Isa tadi, dia kan bilang kalau Endgame yang paling bagus ya. Kalau gue enggak, kalau gue No Way Home sih paling bagus. Oh iya, kenapa? Soalnya gue emang fans Spider-Man. Oh, Gua nggak Jadi semua film Spider-Man bagus. Jadi gue bilang, yang bilang ini bagus cuman fans Spider-Man doang. Gue Tapi emang relatif sih, kan selera. kan kalau gue kan melihat dari segi storyline dan alurnya dan keseluruhan. Gue bilang ini film cuma mengandalkan cameo 2 Spider-Man itu doang. Karena itu dia. Menguatkan bikin- cerita jadinya. Itu yang bikin orang-orang banyak pada suka. Tapi kalau menurut gue ya bisa aja gitu loh. Cuman ngandelin hype-nya doang, ngandelin cameo dari Tapi 2 menurut gue Spider-Man. kalau misalnya Mary Jane-nya dimunculin lebih booming lagi sih. booming lagi pasti. Mary Jane, Mary Andre Jane, Garfield terus juga sama ada Gwen juga yang udah meninggal. Mary Jane Tobey Maguire sama ini si siapa? Gwen ya. Gwen Stacy. Kalau lu sendiri Black Panther? Ya kan dia cuma Oh iya, lu. dia moderator. Oh udah berarti lu harus nonton, mumpung di bioskop masih ada. Ya emang kalau pengen nonton udah rilis filmnya di Indonesia tanggal 9 November. Udah lama. Makanya lu cepet dah nonton nih sama teman-teman yang belum. Tapi maaf nih ya jadi spoiler. Oh, enggak, dan kita doang. Kalau ceritanya mah bisa 2 jam podcastnya nih. Ya, mungkin segitu aja ya. Ulasan iya. film Black Panther di episode obsesif obrolan segitu seputar film pada kali ini. Dan Yoi. gue mengucapkan terima kasih sama lu pada and see you. See you. Thank you See guys. you, See you dadah. guys.